hukum, ya, hukum kekekalan massa dan hukum Proust. Ya, hukum Proust itu hukum perbandingan tetap. Kemudian hari ini kita akan mempelajari 3 hukum yang lain, ya. KD-nya masih sama, hanya tujuan pembelajaran hari ini yang berbeda. Siswa dapat menjelaskan hukum perbandingan berganda yang dikemukakan oleh Dalton, hukum perbandingan volume yang dikemukakan oleh Gay-Lussac, dan hipotesis Avogadro ini yang dikemukakan oleh Avogadro, ya, serta menerapkannya dalam penyelesaian hitungan kimia. Jadi hukum-hukum ini memang kita gunakan untuk diterapkan di dalam hitungan kimia. Baik, pada pertemuan yang lalu di akhir ini ada di akhir sheet-nya ada ini ya, latihan, betul? Halo? Betul kah? Halo, halo, halo. Apakah kalian dengar suara saya? Dengar, Bu. Oke, betul, ada soal latihan ini? Halo? Betul. Betul. Sudah dikerjakan atau belum? Belum. Ya, saya anggap belum nih kalau tidak menjawab. Baik, berarti saya langsung saja melanjutkan. Saya nggak akan bahas kalau kamu juga nggak usaha gitu ya. Saya akan lanjut ke hukum yang ketiga. Hukum perbandingan berganda. Hukum perbandingan berganda ini dikemukakan oleh Dalton. Oleh sebab itu sering juga disebut dengan hukum Dalton. Ya, bunyinya sederhana. Ini bila 2 unsur dapat membentuk lebih dari 1 senyawa atau 1 persenyawaan, lebih dari 1 persenyawaan, ya, dan massa salah satu unsurnya tetap, maka massa unsur yang lain akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Bulat artinya tidak pecahan, sederhana artinya sudah tidak bisa dibagi lagi atau tidak bisa diperkecil lagi. Ya, saya ambil contoh seperti ini. N dan O dapat membentuk 2 macam senyawa, yaitu NO dan NO2. Berapakah perbandingan massa O dalam senyawa NO dan NO2? Ya, ini dasar untuk menjawab adalah hukum Proust, hukum perbandingan tetap. Ya, maka kita bisa menulis dalam NO2 perbandingan N banding O itu ini. NO2 N-nya 1, ARN itu 14, maka 14. 1 kali 14, gitu ya. O itu AR-nya 16, O-nya ada 2, berarti 16 kali 2 adalah 32. Asalnya dari situ ya. Nah, nih ada yang masuk nih. Duh, Jenny Mauti itu. Salah nih ya, IPS 3 ini. IPS 3 ada yang kesasar di sini. Ya. Terus dalam senyawa NO ya, NO ini cungklang-cungkling sebentar nih. Laura. Ya. Dalam senyawa NO ini kita juga hitung. N ini di sini 1. ARN itu 14, 1 kali 14 itu 14. O-nya di sini 1, ya toh? 1. Berarti 1 kali ARO 16. Maka ketemunya 16. Jadi cara berhitungnya seperti itu. Ya. Lalu kita lihat salah satu unsurnya massanya tetap. Kita ditanya ini perbandingan massa O. Massa O-nya yang harus diperbandingkan. N-nya harus tetap. Ini N-nya sudah tetap 14 sama. Ya, ini sudah sama. Maka perbandingan O dalam NO2 dan NO itu seperti ini. Ya, perbandingan O dalam
NO dan NO2 kan ini loh, NO-nya ini, NO2-nya ini, maka bisa ditulis 16:32 ya. Lalu ini harus bulat dan sederhana. Kalau kita lihat ini kita kelipatan 4 semua bisa dibagi 4, maka ini dibagi 8 bisa ini ya. Dibagi 8 ini juga bisa dibagi 8. Berarti ini kelipatan 8. Maka disederhanakan, kita bagi 8 sehingga ini 16 bagi 8 berapa nak? 2. Nah, 32 dibagi 8 4. 4. Maka perbandingannya itu dibagi 8 4 ya. Salah. Oh iya, ini kelipatan 16 ya malahan ya, tidak hanya 8, 16 ya. Harusnya tadi kalau bubur bagi 4 kan 2:4. Masih bisa disederhanakan lagi ya. Jadi 1:2 ya. Supaya terkecil, bulat dan sederhana. 16:32 itu kelipatan 16 malah 8 ya, masih bisa dibagi. Nah, jadi 1:2. Paham dengan hukum ini? Ya. Atau ada pertanyaan? Silakan. Supaya nanti bisa yang penting. Jadi 14 ini dari mana tadi? ARN. AR-nya N. ARN kali jumlah N dalam senyawanya ini. Ya. Jumlahnya kan 1 ini. Kalikan ARN 14. 32 dari mana? ARO dikalikan jumlah senyawanya. Jumlah atom O-nya ya ini ya. Jadi 16 ARO 16 kalikan jumlah atom O dalam senyawa ini. O-nya ada 2, ya dikalikan 2. Maka 32. Bisa ya. AR itu bisa dilihat di SPU. Ya. Sistem periodik unsur itu mengandung AR. Dulu sudah saya beri tahu untuk apa? Yang bilangannya tidak bulat itu justru AR, yang koma itu, koma berapa bilangannya. Tetapi kita menggunakannya harus dibulatkan. Aturan pembulatan sama dengan aturan matematika, karena matematika itu dipakai untuk semua ilmu ya. Jadi seperti itu. Oke ya. Kalau yang ditanya perbandingan massa O, maka massa salah satu unsur itu harus tetap. Jadi massa N-nya yang harus tetap. Jadi tidak boleh langsung diperbandingkan. Harus dilihat perbandingan massa atom yang lain dulu. Harus sama. Harus sama syaratnya. Tuh, paham? Ya, kalau belum sama ya disamakan dulu gitu. Ya. Paham ya? Halo? Paham, Halo? Bu. Ya, oke. Ayo respon ya, Nak, supaya Bukur tuh mantep gitu. Kalian mantep, Bukur juga mantap ya. Nah, baik. Sekarang hukum yang keempat. Hukum Gay-Lussac. Ya, ini berhubungan dengan gas. Hukum berhubungan dengan gas. Bunyinya begini. Volume gas-gas yang bereaksi dan gas-gas hasil reaksi bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama berbanding sebagai bilangan yang bulat dan sederhana. Volume gas-gas yang bereaksi dan gas-gas hasil reaksi. Gas yang bereaksi itu di kiri ya, kiri panah. Ya, saat hasil reaksi itu di kanan panah. Bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, itu akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Ya, saya ambil contoh ini. Pada suhu dan tekanan yang sama direaksikan 3 ml gas nitrogen dan hidrogen membentuk gas amonia. Berapakah volume gas hidrogen yang dibutuhkan? Berapa volume amonia yang terbentuk? Maka ini harus kita tuliskan persamaan reaksi. Gas nitrogen itu N2. Bereaksi dengan gas hidrogen. Gas hidrogen itu H2. Membentuk gas amonia. Amonia itu rumusnya NH3. Ya. Lalu
kita harus memenuhi hukum kekekalan massa, jumlah atom kiri itu harus sama dengan jumlah atom kanan. N-nya di sini 2, di sini 1, maka itu harus diberi koefisien 2. Ya. Lalu hanya ini menjadi 6, di sini juga harus ada 6. Jadi disamakan ya. Ini kalau jumlah atom kirinya sama dengan yang di kanan, itu berarti kekekalan massanya terpenuhi. Massa zat sebelum dan sudah reaksi sama. Ya. Yang saya tulis merah ini namanya koefisien. Ya. Icip-icip sebentar lagi kita akan persamaan reaksi, maka ini yang angka-angka di depan yang digunakan untuk menyamakan jumlah atom kiri dan kanan disebut dengan koefisien, ya. Nah, sekarang kalau di dalam soal ini nitrogennya 3 mili, maka kita tulis saja di bawahnya N2 ini 3 mili. Lalu yang ditanyakan berapakah volume gas hidrogen yang dibutuhkan? Nah, di sini ini berapa? Berapa volume amonia yang terbentuk? Nah, di sini ini berapa gitu. Maka kita menggunakan ini perbandingan gas hasil reaksi dan gas-gas yang bereaksi itu akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Dan ini berhubungan dengan koefisien ini. Kalau 1, 3, kalau 3 berapa gitu. Bisa enggak jawab itu? Coba. Kalau 1 ini koefisiennya 1 ya, volumenya 3 mili. Kalau koefisiennya 3 berarti volumenya berapa? 9 mili. Betul, 9 mili. Gampang toh ini hukumnya. Seperti beli mendoan 1 3.000, mendoan 3 ya 9.000, kan gitu toh. Nah, ini jawabnya adalah 9 mili. Dari mana? Secara matematika kita hitungnya begini, 3, ini koefisiennya ya 3. Dibagi 1 dibanding 1 ya, maksudnya mengapa 1? Ya karena data yang diberikan itu nitrogen, maka yang kita gunakan sebagai pembanding ya koefisiennya nitrogen ini. Ya, 3 ini yang ditanyakan. Gas hidrogen di atas, pembandingnya adalah koefisien gas yang sudah diketahui volumenya. Ya. Jadi 3/1 kalikan volume yang ada datanya ini. 3 mili. Oh, berarti ini ketemunya 9. Cara singkatnya kayak Bu Pur tadi ilmu titen ya. Oh, kalau 1 3, kalau 3 berapa? Langsung jawab ya, Jesse tadi langsung jawab 9 gitu toh. Benar, gampang, lebih mudah itu. Ini matematikanya. Ya, jadi menjawab lisan itu sebenarnya juga ada dasar berhitungnya. Terus berapa volume gas amonia yang terbentuk? Nah, nanti bandingkan seperti tadi bisa. Kalau 1 3, kalau koefisiennya 1 volumenya 3 mili, kalau 2 berapa gitu. Bisa jawab? Halo, bisa jawabkah? 6. 6, betul. Ya, cara matematikanya bagaimana? Ya ini koefisien yang ditanyakan di atas, lalu dibandingkan dengan koefisien gas yang sudah diketahui volumenya tadi, kalikan volumenya gitu. Ya, inilah yang dimaksud dengan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah ini lalu ketemulah 6 mili. Ya, di sini dari hukum ini kita bisa mengambil satu kesimpulannya sesuai hukum Gay-Lussac ini, perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan volume. Ya, perbandingan koefisien, jadi ini koefisien 1, 3, 2 ya, perbandingannya 1 banding 3 banding 2, maka volumenya itu juga akan berbanding sebagai itu, 1 banding 3 banding 2. Ya, kalau ini dikalikan 3, ini juga harus kalikan 3. Ini juga harus kalikan 3 gitu. Paham? Halo? Paham ya? Nah, lalu ada catatan yang harus kita ingat. Oleh sebab itu, setiap penghitungan volume gas
persamaan reaksi harus setara. Setara itu berarti sudah memenuhi hukum kekekalan massa. Jumlah atom di kiri dan kanan harus sama. Nah, ini saya lupa memainkan animasinya. Sebelum saya atur ternyata kelewatan satu sheet. Yang kelima ya, hukum hipotesis Gay-Lussac ya. Gay-Lussac ini salah ya, ini hipotesis Avogadro. Maaf ini saya agak error ini berarti. Hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro. Sebenarnya ini ada tingklung-tingklung, saya lihat dulu. Valentino Raharjo. Valentino itu ada tuh. MIPA 3. Benar, Valentino. Ini terlambat tuh mengganggu. Saya tuh enggak suka kalau terlambat gitu. Karena ya begini nih. Valentino Harjono. Ini terlambat nih. Terlambat. Terus nih tadi MIPA ini juga lambatnya lama, nggak main-main itu ya. Baik, ini ya saya lanjutkan ya. Sudah saya ganti hipotesis Avogadro. Bunyinya, gas-gas yang memiliki volume sama pada suhu dan tekanan yang sama akan memiliki jumlah molekul yang sama pula. Jadi dia ini melakukan percobaan itu membuktikan atau berdasarkan hukum Gay-Lussac. Dia memisalkan kalau hidrogen itu 1 liter isinya 10 molekul, berarti kalau hidrogen 2 liter itu isinya juga akan 20 molekul ya. Kalau 1 liter isinya 10 butir molekul H2, berarti kalau 2 liter itu 20 butir molekul H2. Nah, gas lain itu kalau misalnya 2 liter itu juga akan memiliki 20 butir juga, 20 butir partikelnya, bisa atom, bisa molekul. Nah, dia membuat hipotesis itu dan ini tidak menyalahi hukum-hukum yang lain. Hitungannya itu tepat ya, jadi tidak menyalahi, tidak berbenturan dengan hukum-hukum lain yang sudah ada, baik hukum di kimia maupun hukum di fisika. Jadi ini semuanya terpenuhi, tetapi percobaan dia itu belum bisa dibuktikan. Karena apa? Sampai saat ini orang belum bisa melihat yang namanya atom ataupun molekul partikel itu ya, partikel penyusun zat. Terlalu kecil ukurannya, bahkan menggunakan mikroskop ultra itu saja orang belum bisa melihat atom. Butirannya seperti apa ya, itu belum bisa dilihat. Nah, karena belum bisa dibuktikan, meskipun itu benar secara hitungan, tidak berlawanan dengan hukum-hukum yang sudah ada, yang sudah terbukti kebenarannya, maka penemuan dia masih disebut dengan hipotesis sampai saat ini ya. Nah, dari kalimat ini maka bisa kita singkat ya, bahwa volume yang sama memiliki jumlah molekul yang sama, maka bisa diambil singkatnya perbandingan volume itu berarti perbandingan jumlah molekul, perbandingan ya, ini perbandingan harusnya jumlah molekul. Jadi ini saya ambil dari kalimat itu ya. Lalu tadi hukum Gay-Lussac tadi perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien. Maka kalau kedua hukum ini disatukan, ya maka bisa ditulis gini, perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan volume,
juga sama dengan perbandingan jumlah molekul. Maka di dalam sebuah reaksi kimia, dalam hitungan kimia, yang namanya penyetaraan untuk memenuhi hukum kekekalan massa itu sangat penting. Kalau tidak bisa memenuhi hukum kekekalan massa, banyak hitungan yang pasti keliru. Ya, jadi syaratnya harus bisa menuliskan koefisien ini sehingga semua jumlah atom kiri dan kanan itu sama. Contohnya ini ya, pada suhu dan tekanan tertentu, 2 liter gas oksigen mengandung 2,4 kali 10 pangkat 24 molekul O2. Ya, berapakah jumlah partikel, bisa atom, bisa molekul, yang terdapat dalam A, 1 liter gas helium, lambangnya He ya. Kalau seperti ini disebut atom sendirian. Ya, kalau seperti ini 3 liter gas nitrogen. Nitrogen itu lambangnya N2. Ini tidak sendirian karena berdua, maka ini disebut molekul. Ya, jadi partikel itu ada yang disebut atom, ada yang disebut molekul. Manusia itu ada yang disebut perempuan, ada yang disebut laki-laki. Ya, tergantung cirinya, ya itu ya. Jadi ini seperti ini. Lalu yang C, 4 liter gas karbon dioksida CO2. Nah ini atomnya ini lebih dari 1, maka ini partikelnya disebut dengan molekul. Nah lalu kalau kita hitung jumlah atom dalam 1 liter helium, ya ini volumenya helium dibanding volumenya gas oksigen, ya, kali jumlah partikelnya gas oksigen. Maka ketemulah sekian. Demikian juga di sini, ya. Nah, itu kalau volumenya itu separuhnya, jumlah partikelnya juga separuhnya ini, ya, seperti itu. Jumlah molekul N2 berarti 3 liter karena volumenya 3, ya, dibagi 2 liter ini, datanya itu tadi gas oksigen itu 2 liter, kali jumlah partikelnya gas oksigen datanya ya, lalu ketemulah 3,6 kali 10 pangkat 24 molekul N2. Ingat ya, mengapa atom, mengapa molekul dilihat dari lambangnya. Kalau satu sendirian saja itu disebut atom, kalau lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu sudah disebut molekul. 2 itu sudah disebut molekul, apalagi lebih ya molekul. Nah, dalam 4 liter CO2 berapa? Ya, 4 liter dibagi 2 liter kali jumlah partikelnya oksigen ini ya. Lalu ketemulah 4,8 kali 10 pangkat 24 molekul CO2. Apakah ada pertanyaan di sini? Silakan. Halo, anak-anak, apakah masih menyimak? Masih, Bu. Ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Dari saya tidak ada, Bu. Tidak ada. Yang lain? Yohanes Juta, Berta. Gimana Berta? Tidak ada, Bu. Ya, oke. Jomi, Kristina, Anindya, dan yang lain? Gabriel Dewangga? Tidak ada, Bu. Oke. Cukup jelas ya? Oh ya, Jomi, silakan. Ini siapa tadi yang Rasana Jomi ya? Ya, Bu. Oke, silakan. Bisa diulang ya, Bu? Hah, kok diulang ya? Jangan diulang lah, nanti kamu bertanya saja mana yang belum jelas, bagian mana? Yang cara apa menentukan ini? Baik. Menentukan apa? Jumlah molekul. Oh, jumlah molekul. Oke, sebentar. Saya ini dulu ya. Saya escape dulu. Jadi ini saya ini apa? Mainkan supaya lebih jelas ya.
Ini Bu Pur kalau membuat materi begini, jadi satu-satu gini sudah di kotak sendiri-sendiri, cuman ini tadi kok lupa ya. Oh, ini dengan ini dengan ini jadi satu ya, terus contoh sorry ini aja jawab nanti kalau seperti ini Kak, saya kirim di mana di GC kalian tuh kalian misalkan memainkan tuh bisa. Jadi sudah bertahap ya. Maksud saya seperti itu. Sebenarnya saya sudah punya Word-nya. Tinggal pakai itu aja menteleng gini bisa. Ini saya selalu berusaha untuk karena hitungan supaya mungkin lebih paham daripada enggak ya, daripada tidak dimainkan. Coba ya ini ya. Ini hipotesis Avogadro. Oh sorry, tadi ada perbanding. Nah, ini juga ada save, tidak lupa ya. Oke, sudah saya perbaiki. Hipotesis Avogadro bunyinya ini, gas-gas yang memiliki volume sama pada suhu dan tekanan yang sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Jadi kalau volumenya sama, pasti jumlah molekulnya atau jumlah atomnya itu sama. Kalau volumenya 2 kali, berarti jumlah molekulnya juga 2 kali. Kalau volumenya itu 3 kali, maka jumlah molekul juga pasti 3 kalinya gitu. Nah, lalu ini saya gabungkan ya, hukum Avogadro, hipotesis Avogadro ini dan hukum Gay-Lussac. Ini kita sudah dapat dari yang sebelumnya ini, bagian paling bawah itu tadi saya sudah menyebutkan nih ya, perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Dari Avogadro, dari kalimat ini bisa diambil kesimpulan perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah molekul. Nah, kalau ini saya gabungkan, maka bisa diambil satu rumusan umum ya, 2 hukum itu bisa kita gabungkan bahwa perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan volumenya, sama dengan juga perbandingan jumlah molekulnya. Hanya ini ya. Nah, ini loh, Jomi coba dan yang lain yang belum paham ya, ini loh. Datanya ini, pada suhu dan tekanan tertentu, 2 liter gas oksigen mengandung 2,4 kali 10 pangkat 24 molekul oksigen. Nah, kalau 2 liter, volume gasnya 2 liter, jumlah molekulnya 2,4 kali 10 pangkat 24. Sekarang kalau kita mau menghitung berapa jumlah partikel yang terdapat dalam 1 liter gas helium, ya helium itu He. Maka karena sendirian 1 buah saja ini disebut atom. Partikelnya disebut atom, tidak disebut molekul. Nah, volumenya bisa kita lihat ini loh. Tadi kalau 2 liter, 2,4 kali 10 pangkat 24. Berarti kalau 1 liter, ini volumenya kan separohnya ya. Maka jumlah partikelnya nanti juga separohnya atau setengahnya. Separoh itu bahasa Jawa, artinya setengah ya. Volumenya ini setengahnya, atau 1 itu setengahnya 2. Maka jumlah partikelnya juga akan setengahnya. Nah, dari mana? Ya, ini dihitung dari sini. 1 liter ini yang ditanyakan, kita mau menghitung yang ditanyakan, dibagi itu dibanding ya sama dengan volume yang diketahui ini. Gas yang diketahui 2 liter. Kalikan jumlah partikel yang diketahui. Paham ini, Jomi? Paham, Bu. Ya, lalu tinggal dihitung. Dihitung ini
1/2 kali ini ketemunya pasti akan setengahnya ini. Kalau volumenya setengahnya berarti ini jumlah partikelnya pasti setengahnya. Ya, mengapa disebut atom? Tadi sudah saya sebutkan karena ini satu buah saja sendirian, maka disebut atom. Tapi kalau ini N2 sudah 2 ini berdua, maka ini disebut partikelnya itu disebut molekul. Ya. Nah, ini lalu yang B, kalau 3 liter berapa jumlah partikelnya? Ya, sama caranya dengan ini. Volume yang ditanyakan ini harus di atas 3 liter, kan ini 3 liter dibanding dengan volumenya gas oksigen, datanya kan gas oksigen, kali jumlah partikelnya ini. Sama caranya. Maka kalau dihitung ketemulah sekian. Kalau mau menjawab yang C, 4 liter gas oksigen, 4 liter. Berarti ini yang ditanyakan, ya di atas, caranya sama dengan ini. Lalu dibandingkan dengan volume gas oksigen yang diketahui, kali jumlah partikelnya. Ketemulah sekian. Maka kalau dihitung sama dengan 4,8 kali 10 pangkat 24 molekul CO2. Molekul karena ini sudah tidak satu buah, tetapi ada 3 buah nih. C-nya 1, O-nya 2. Paham? Paham, Bu. Oke, gitu ya. Nanti dilihat-lihat lagi. Kalau kamu sudah paham sekarang, tidak melihat lagi, nanti tidak membuka lagi, ibarat laci. Sudah dibuka, lalu diketutup, tidak pernah dibuka-buka lagi. Ya itu pasti akan seret kalau mau buka. Angel, ya, macam itu. Susah, sulit. Nah, maka harus sering dibuka ini, konsep ini, kalau sudah paham ya. Baik, yang terakhir ini saya memberi latihan. Ini isinya ketiga hukum tadi yang kita bahas. 5 hukum berarti sudah kita bahas semua. Latihan ini silahkan nanti langsung kamu kerjakan di bukumu. Jangan menunda-nunda ya nak. Ya, supaya betul-betul bisa pemahaman ini harus diterapkan dalam penyelesaian soal. Kalau kamu hanya paham-paham tapi tidak pernah mencoba soal, nggak akan pernah bisa. Ya. Baik, ini untuk pertemuan yang akan datang, maka sekarang kalian boleh keluar dari Meet dan menuju GC. Ini akan saya kirim ke GC untuk kalian kerjakan. Ya, silahkan boleh meninggalkan Meet. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama.